Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi bersama narasumber kami Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD akan menemani Anda dan membahas tentang penyakit hati. Pendengar, tentu kita tahu bahwa hati dapat memiliki dua makna. Yang pertama, salah satu organ tubuh manusia yang dapat diraba dan dilihat oleh mata manusia. Kemudian yang kedua, hati adalah rohani yang sangat halus dan bersifat rabbani. Tentu kita pada pagi hari ini akan membahas penyakit hati, dalam artian bukan penyakit hati secara fisik, tetapi penyakit hati secara rabbani. Baik, kita simak Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD akan membahas tentang penyakit hati manusia. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rizqan ila rizqihim wa ma watu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya mempunyai penyakit hati, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Al-Ayah surat At-Taubah ayat 125. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Dan kita tidak lupa kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada keluarganya dan tentunya kepada umat akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik yang ada di studio maupun yang di luar di studio, yang tadi saya bacakan surat At-Taubah ayat 125, yaitu tentang 5 penyakit hati yang dilarang di dalam Islam. Penyakit hati adalah penyakit yang ada pada diri manusia yang akan mengakibatkan gangguan pada fisiknya dan gangguan yang ada pada karakter. Apa saja yang penyakit hati yang dilarang di dalam Islam itu? Yaitu 1, amarah. Tentunya amarah berada pada setiap makhluk hidup, terutama manusia, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang bertanya, hadis riwayat Bukhari, ada yang bertanya seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat." Rasulullah menjawab, "La tagdob, jangan marah, karena dengan kemarahan itu akan mengakibatkan fatal." Terus laki-laki yang tadi bertanya lagi seperti pertanyaan yang pertama, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat." Rasulullah menjawab lagi, "La tagdob, jangan marah." Kenapa Rasulullah terus menjawab seperti itu? Karena dengan amarah itu kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Memang manusia itu tidak luput dari amarah karena dia merasa disakiti, karena merasa dihianati, karena merasa didolimi, sehingga menimbulkan rasa amarah. Tetapi kita diajarkan oleh Rasulullah, kita harus bisa bersabar. Dengan amarah itu kita bisa menahan hawa nafsu kita bisa menahan emosi kita, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit amarah, karena amarah itu tidak bisa diselesaikan suatu masalah dengan amarah.
Justru kalau misalnya kita ada masalah, kalau diselesaikan dengan amarah, tentunya akan menjadi fatal ya, tidak akan tidak ada manfaatnya gitu, baik untuk dirinya atau misalnya untuk orang lain tidak ada manfaatnya ya. Makanya kita harus bisa menahan emosi kita, amarah kita ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ini. Dan yang kedua yaitu iri hati. Iri hati sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 32 yaitu wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dukum ala ba'din lirizali nasibum mimak tasabu walinisa'i nasibum mimak tasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nih, dari surat An-Nisa ini menerangkan bahwa kita itu tidak boleh iri hati ya. Karena dengan iri hati akan membawakan penyakit hati. Iri hati itu seperti begini. Apabila misalnya seseorang itu sukses dengan keberhasilannya gitu ya, sukses dengan usaha-usahanya, terus sukses dengan pendidikannya, kita tidak boleh iri hati. Malah kita harus lebih mendekatkan kepada mereka yang sudah sukses. Bagaimana mereka bisa sukses gitu. Sedangkan misalnya pekerjaan kita itu sama gitu ya, tetapi kok hasilnya berbeda. Nah, itu Allah sudah menentukan takaran masing-masing yang telah usahakan oleh pribadinya ya. Makanya kita tidak boleh iri hati kepada seseorang yang sudah sukses. Justru kita harus lebih dekat gitu ya. Mudah-mudahan dengan kedekatan kita dengan orang sukses kita bisa diberikan solusinya sebagaimana kita ingin sukses seperti dia gitu ya. Jangan menjauhinya gitu ya. Karena Allah sudah menentukan rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya kita harus bersyukur apapun yang kita hasilkan memang misalnya tidak sesuai dengan keinginan kita ya, tapi itu mungkin yang terbaik untuk kita ya. Makanya kita tidak boleh iri hati terhadap seseorang apabila seseorang itu beda dengan kita, meskipun kita pekerjaan yang sama gitu ya, atau misalnya kita berpendidikan yang sama gitu, tetapi alhasil tidak sama kan. Allah tentunya apa yang dia kerjakan itu yang dia dapat gitu ya, tetapi tetap kita tidak boleh iri hati, karena dengan iri hati itu berarti kita sudah mempunyai penyakit hati yang akan merusak pribadi, yang akan merusak karakter kita. Makanya kita harus mendekatkan diri ya kepada Allah gitu ya. Kalau misalnya kita melihat seseorang sukses gitu ya, kita ucapkan aja alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa seperti mereka gitu ya. Jangan sampai kita mempunyai penyakit hati gara-gara melihat orang lain sukses atau melihat orang lain banyak hartanya gitu ya. Belum tentu kalau kita diberikan sama Allah sesuai dengan dia, belum tentu kita juga bahagia dengan harta yang kita dapat ya. Makanya kita harus bersyukur apapun yang telah Allah berikan kepada kita, mungkin itu nikmat yang telah Allah kasih kepada kita ya. Yang ketiga yaitu ghibah. Ghibah sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu kasirom mimaddoni inaba dodoni ismun wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitang fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.
yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Nah, penyakit hati yang ketiga itu yaitu ghibah. Ghibah itu ya seperti tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 12 menerangkan bahwa kita suka menggibah itu seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Itu kan memang menjijikan ya. Tetapi memang ghibah itu saya juga lah mungkin merasakannya sebagai perempuan, karena kalau misalnya sudah berkumpul gitu ya, berkumpul sama teman-teman gitu ya, atau misalnya kita ada reunian, atau misalnya kita ada arisan gitu ya, itu malah sepertinya malah membicarakan atau misalnya yang bisa aja membicarakan orang-orang yang tidak benar gitu ya. Makanya kita tidak boleh menggibah seseorang, belum tentu orang itu yang kita gibah itu belum tentu benar gitu ya. Makanya kita harus menjauhi orang-orang yang mempunyai penyakit hati yaitu gibah, karena dengan gibah itu Allah sangat membencinya ya, dengan gibah itu. Karena seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri ya. Nauzubillah min dalik ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dengan gibah. Memang kenapa neraka banyaknya perempuan? Karena memang perempuan itu sukanya menggibah ya, suka menggunjing, suka ya, kesenangan wanita memang begitu ya. Mungkin bibirnya terlalu banyak gitu ya. Mungkin bibirnya terlalu banyak sehingga mudah membicarakan seseorang gitu ya. Ya mudah-mudahan kita terhindar dengan yang namanya gibah, karena dengan gibah itu hati yang mempunyai penyakit hati yang sangat dibenci sama Allah. Terus penyakit hati yang keempat yaitu buruk sangka. Penyakit hati yang keempat yaitu buruk sangka. Buruk sangka itu yaitu selalu suudzon terhadap seseorang, maupun dikerjakan baik tetap suudzon, maupun dikerjakan apalagi gitu dikerjakan salah tetap suudzon. Nah, kita tidak boleh bersuudzon, tetapi kita harus berhusnuzon. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, kita tidak boleh berburuk sangka kepada seseorang gitu ya. Karena dengan berburuk sangka itu mempunyai penyakit hati yang sangat sangat mengerikan gitu ya, karena tidak ada di mata dia itu kebaikan gitu ya. Tetap aja suudzon itu merusak hati kita ya kalau kita bersuudzon terus gitu. Karena apa? Misalnya kita melihat orang itu padahal dia belum tentu dia itu melakukannya gitu, tetapi kita sudah bersuudzon bahwa dia itu sepertinya begitu gitu. Nah, itu tidak boleh ya, kita tidak boleh bersuudzon kepada seseorang yang belum tentu itu dia kerjakan. Makanya kita harus menjauhi dari penyakit ini, karena penyakit hati berburuk sangka itu sangat menderita. Orang yang mempunyai penyakit hati sangat menderita untuk dirinya sendiri, karena apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan tidak merasa enak, tidak merasa nyaman, karena hatinya sudah diliputi dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kelima penyakit hati yaitu fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 39 yang artinya, dan pergilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, kan fitnah itu ya lebih kejam daripada pembunuhan, lebih sakit gitu ya. Kalau misalnya kita difitnah tetapi kita tidak mengerjakan, kan akan sakit gitu ya. Fitnah itu harus ada saksi. Harus kalau misalnya fitnah itu ada saksi baru
itu kalau fitnah tidak ada saksi itu tidak sah. Jadi fitnah, kalau kita memfitnah seseorang itu harus ada saksi, minimal 4 orang saksinya atau 2 orang ya. Karena kalau misalnya kita memfitnah seseorang tanpa bukti atau misalnya kita tidak ada tidak ada otentik betul-betul bahwa dia itu melakukan gitu ya, itu sangat sangat menyakiti hati seseorang yang difitnahnya. Makanya kita tidak boleh memfitnah kalau misalnya kita tidak ada bukti, karena memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih baik dibunuh mungkin ya daripada kita difitnah ya gitu. Karena apa? Difitnah mah lebih sakit, terus sakitnya gitu. Kalau dibunuh kan langsung meninggal gitu ya. Tapi naudzubillah min dzalik, kita mudah-mudahan bisa terhindar dari segala penyakit yang akan mengakibatkan fatal untuk diri kita sendiri ya, yang akan mengakibatkan kepada keluarga kita menjadi tidak benar, karena dengan penyakit hati akan mempengaruhi kepada keluarga kita ya, kepada anak-anak kita gitu ya. Makanya mudah-mudahan kita bisa terhindar dari 5 penyakit yang ada di dalam hati kita. Nah, bagaimana misalnya penyakit hati yang harus dihindari ya? Kan yang harus dihindari itu kan tadi 5 yang tadi. Nah, kita harus bisa mencegah dari 5 penyakit yang tadi itu dengan cara apa? Yaitu 1, kita harus selalu mengingat kepada Allah. Dimanapun berada kita harus selalu mengingat kepada Allah. Kita harus misalnya kita berada di luar kota atau misalnya kita dimanapun, yang penting kita harus mengingat kepada Allah agar kita terhindar dari penyakit hati. Yang kedua, berzikir. Dimanapun kita berada tetap harus berzikir, harus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik gitu ya, agar terhindar dari penyakit hati ini gitu ya. Karena dengan berzikir insya Allah kita akan dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita selalu membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran itu kita akan bisa menahan amarah kita bisa menahan emosi kita bisa menahan dari mara bahaya, dan untuk mencegah agar kita tidak mempunyai penyakit hati. Ratilkan untuk membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu adalah kebaikan untuk dunia dan akhirat. Yang keempat yaitu kita selalu menguruskan akhirat, tidak mementingkan dunia saja, tetapi kita mementingkan dunia dan akhirat. Harus seimbang ya antara dunia dan akhirat. Karena apa? Kalau kita mementingkan akhirat saja, bagaimana untuk mencari dunia? Apakah misalnya kita mencari dunia berleha-leha? Tidak kan? Selama kita hidup kita harus mencari rizki ya. Meskipun apapun yang kita hasilkan tidak seperti yang kita inginkan, kita harus bisa bersabar, kita harus bisa menerima dengan ikhlas, kita harus bisa menerima dengan lapang dada. Karena dengan kelapangan dada dan dengan sabar, ikhlas itu akan membuahkan hasil yang bagus untuk kita. Mungkin seperti itu Pak Cas. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka selalu berdusta. Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, bahwa penyakit hati tidak tampak tetapi dapat kita rasakan. Salah satunya tadi disampaikan oleh Bu Ustazah bahwa diantaranya gibah, ujub, kemudian buruk sangka, fitnah, dan mungkin masih banyak yang lainnya penyakit hati selain riya, hasud dan yang lainnya. Dan ternyata itu bisa diobati ketika ada kiat-kiat tertentu yang disampaikan. Baik pendengar dan pemirsa, kita kembali ke Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD. Silakan Bu Ustazah. Ya,
Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah serta bapak-bapak baik yang di studio maupun yang di luar studio ya. Dengan tadi penyakit hati ya, mudah-mudahan kita bisa terhindar yang namanya penyakit hati, karena penyakit hati itu sulit untuk sulit untuk dicegah ya, tetapi bisa diobati itu dengan diri kita sendiri. Apabila kita tidak mempunyai penyakit hati, maka obati diri sendiri. Karena yang bisa mengobati itu hanya kita sendiri. Tidak bisa misalnya orang lain menyuruh atau misalnya jangan marah-marah gitu ya kepada orang lain. Tapi kan dia merasa sudah disakiti, merasa sudah didolimi, merasa sudah dihianati, timbullah rasa kecewa gitu ya, sehingga amarahnya sangat tinggi gitu ya. Nah, yang bisa mengobatinya itu adalah hati kita sendiri gitu, diri kita sendiri gitu ya. Makanya mudah-mudahan kita bisa terhindar dari amarah gitu ya, dari iri dengki, dari gibah, dari fitnah, buruk sangka gitu ya, yang mengakibatkan hati kita atau misalnya mengakibatkan perubahan yang ada di dalam diri kita itu karena dengan penyakit hati. Nah, kita tidak boleh mengumpulkan penyakit hati itu ya, kita tidak boleh. Justru kita harus bisa menghindarnya, kita harus bisa menjauhi dari penyakit itu, yaitu dengan cara ya kita selalu berzikir kepada Allah, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kita jangan lupa sholat yang 5 waktu, sholat tahajudnya gitu ya, terus menjalankan puasa gitu ya, karena menjalankan puasa itu bisa menahan amarah kita. Selain bisa menahan menahan haus dan lapar, itu kita bisa menahan amarah kita. Makanya kita harus mengobatinya, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah ya. Terus selanjutnya yaitu kita memang kita harus menjauhi yang namanya penyakit hati. Karena dengan penyakit hati itu nanti kita akan merusak organ-organ tubuh kita ya, merusak organ tubuh kita, pikiran kita gitu ya. Bahkan kita pun kalau mempunyai penyakit hati, untuk ibadah pun kita sudah tidak mau gitu, untuk ibadah pun sudah tidak mau. Apalagi misalnya kita berzikir gitu, mengingat kepada Allah, sudah tidak mau. Membacakan atau membuka ayat suci Al-Quran juga sudah tidak mau kalau mempunyai penyakit hati. Makanya kita harus terhindar dari penyakit hati itu ya dengan membacakan Al-Quran gitu ya. Karena membacakan Al-Quran itu kita lebih tenang gitu ya. Kalau misalnya kita lagi marah, kita ambil wudhu, kita diam dulu gitu ya. Sesudah dia masih marah, kita ambil wudhu, kita sholat gitu ya. Kita masih marah, kita harus saum gitu ya. Pokoknya kita menjalankan kebaikan-kebaikan yang akan melindungi diri kita sendiri. Karena siapa lagi yang yang akan mengobati diri kita selain kita gitu. Kan kita bisa melewati dokter gitu ya. Kalau misalnya mempunyai penyakit hati yang sudah parah gitu ya, kita bisa misal ke psikiater gitu ya, berobat gitu. Tapi tetap psikiater cuma mengarahkan ini bapak atau ibu harus begini. Tetap kembali lagi kepada diri kita sendiri yang bisa mengobatinya. Mungkin seperti itu Pak Cas. Baik pendengar dan pemirsa, jika hati seseorang sudah terjangkit penyakit tersebut dampaknya tidak hanya berpengaruh pada hati, tapi juga pada kesehatan fisik serta kualitas ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pendengar, menjaga dari penyakit hati itu sangat penting karena akan berpengaruh terhadap perilaku kita, perbuatan kita, terutama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesimpulan terakhir dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Masnah, kita simak kembali seperti apa poin-poin penting untuk menjaga terhindar dari penyakit hati. Silakan Ustaz. Ya. Jadi kesimpulannya ya, dengan penyakit hati itu karena kita tidak boleh mempunyai penyakit hati ya, meskipun kita didolimi gitu ya, disakiti, tetapi kita harus bersabar, harus bisa menahan emosi kita.
Ya, kita bisa penyakit hati yang terhindar yang harus dilarang di dalam Islam itu yaitu amarah, iri dengki, gibah, terus buruk sangka dan fitnah. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari 5 penyakit hati ini dengan tawakal kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah. Alhasil kita pasrahkan kepada Allah. Hanya kita sebagai manusia, sebagai umatnya, kita menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk saya sendiri. Aqulu qouli hada wastaghfirullahi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sangat bermanfaat buat kita untuk menambah atau meningkatkan kualitas keimanan kita dalam beribadah kepada Allah. Dan insya Allah di kesempatan lain Anda juga bisa menyimak kami dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, dan bahasan ini terus kami siarkan di Mutiara Pagi RRI Bandung pendengar setiap hari di pukul 5 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan pendengar kebersamaan Anda di pagi hari ini mendapatkan curahan rahmat serta berkah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara dan yang mendengarkan, yang lebih baik di sisi Allah yang mengamalkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Tasmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.